Pernah ngerasa nggak sih, kayaknya ada yang salah sama cara kita semua ngelihat uang? Seolah-olah kita semua tuh kejebak di sebuah permainan yang aturannya kita nggak pernah benar-benar paham. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah gagasan yang cukup radikal, bahwa hampir semua yang kita yakini soal uang sebenarnya adalah delusi kolektif. Delusi yang justru ngalangin kita buat mencapai kebebasan yang sebenarnya. Coba deh, jujur sama diri sendiri sejenak. Kalau Anda bikin daftar kekhawatiran terbesar saat ini, posisi uang ada di mana? Kemungkinan besar ada di puncak kan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Buat banyak banget orang, masalah finansial itu sumber stres nomor satu, bahkan ngalahin soal percintaan, kesehatan, atau karir. Ini beban yang nyata dan dirasain banyak orang. Tapi, gimana kalau ternyata sumber dari semua kecemasan ini bukan karena kita kekurangan uang, tapi karena pemahaman kita tentang uang itu sendiri yang keliru? Nah, ini dia ide utamanya. Kita semua terjebak dalam sebuah delusi bareng-bareng, sebuah kesalahpahaman mendasar yang bikin kita terus-terusan ngerasa cemas dan nggak pernah merasa cukup. Oke, untuk bisa bebas dari jebakan ini, kita harus mulai dari akarnya, ngebongkar definisi lama kita soal uang. Kuncinya adalah berhenti ngeliat uang sebagai sebuah benda dan mulai memahaminya sebagai sesuatu yang jauh lebih dinamis, yaitu energi. Coba deh renungin kutipan yang cukup provokatif ini. Keyakinan kita soal uang, misalnya uang itu langka atau kita harus mati-matian ngejar uang, semua itu kan cuma ide yang ditanamkan ke pikiran kita. Ini kayak semacam kontrol pikiran yang tanpa sadar bikin kita menempatkan uang di atas diri kita sendiri. Nah, ini dia perubahan kuncinya. Pola pikir yang lama itu menempatkan uang di atas tumpuan. Kita mendewakannya seolah-olah dia lebih tinggi dari kita. Paradigma baru melihatnya dengan cara yang beda banget. Uang itu netral, levelnya setara sama Anda. Dia bukan tuan, bukan juga budak. Dia cuma energi yang dirancang untuk mengalir, bukan buat ditimbun. Kenapa numpuk uang tunai itu ide yang buruk? Ilustrasi ini ngejelasin dengan pas banget. Coba bayangin, uang Anda itu kayak manusia salju di bawah terik matahari. Kalau cuma didiemin aja, inflasi bakal bikin dia meleleh pelan-pelan. Nilainya terus berkurang. Uang itu harus bergerak biar bisa tumbuh. Jadi, kalau uang kertas bukan sumber kekayaan kita yang sebenarnya, lalu apa dong? Nah, sekarang kita bakal bergeser dari sesuatu yang eksternal ke kekuatan internal yang sebenarnya udah kita punya masing-masing. Aset Anda yang paling berharga itu ternyata bukan yang ada di dompet atau di bank. Ini kan jadi pertanyaan logis berikutnya ya kan? Kalau uang itu energi, berarti kita nggak perlu ngejar-ngejar dia. Kita cuma perlu belajar gimana caranya narik dia. Gimana caranya kita jadi magnet finansial. Jawabannya ada pada sesuatu yang kita sebut mata uang spiritual. Ini dia aset Anda yang sesungguhnya. Lupakan sejenak soal rupiah atau dolar. Mata uang Anda yang paling bernilai adalah waktu dan perhatian Anda. Cuma dua hal ini yang sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Kemana Anda menginvestasikannya, ya kesitulah energi bakal mengalir. Setiap hari, sadar atau enggak, kita itu bikin pilihan. Apakah kita menggunakan waktu dan perhatian kita secara konsumtif, kayak scrolling media sosial tanpa tujuan, di mana energinya berhenti di kita aja, atau kita menggunakannya secara produktif, misalnya menciptakan sesuatu, belajar hal baru, atau bantu orang lain, sehingga kita menciptakan nilai yang mengalir keluar. Oke, teorinya kedengaran bagus, tapi gimana prakteknya? Nah, sekarang kita masuk ke kerangka kerja yang praktis. Ada 4 langkah spesifik buat mengubah energi ini jadi hasil yang benar-benar nyata. Ini dia 4 pilar utamanya. Pertama, Anda harus tahu dulu apa nilai unik yang bisa Anda tawarkan. Kedua, pakai nilai itu buat melayani dan nyelesain masalah orang lain. Ketiga, pastikan orang-orang tahu tentang apa yang Anda tawarkan. Dan yang keempat, lakuin semua itu dengan cara yang cerdas dan efisien. Buat nemuin nilai unik Anda, coba mulai dari sini deh. Tanya sama diri sendiri, masalah apa sih yang orang sering minta tolong ke saya? Atau, coba lihat sekeliling Anda, hobi apa yang paling kelihatan? Topik apa yang kalau Anda pelajari bisa bikin lupa waktu? Nah, jawabannya itu bakal nuntun Anda ke nilai unik Anda. Ini poin yang krusial banget, jangan pernah takut sama persaingan. Mungkin ada ribuan orang lain yang melakukan hal yang sama, tapi nggak akan ada yang bisa melakukannya dengan energi unik Anda. Orang itu nggak cuma beli produk atau jasa, mereka terhubung sama getaran atau vibe Anda, dan itu nggak bisa ditiru. Oke, sekarang kita sampai di rintangan terakhir, dan ini seringkali yang paling sulit. Anda bisa aja punya pola pikir yang benar, strategi yang sempurna, tapi masih ada satu hal yang bisa menyumbat aliran keuangan Anda. Dan musuh ini ternyata ada di dalam diri kita sendiri.
Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kayaknya udah ngelakuin segalanya, udah kerja keras, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja, mandek. Rasanya kayak nabrak tembok yang nggak kelihatan. Apa sih sebenarnya tembok itu? Jawabannya sederhana, tapi dalam banget. Rintangan terakhir itu bukan pasar, bukan ekonomi, atau kompetitor. Rintangan itu ada di dalam pikiran Anda sendiri. Ia adalah keyakinan-keyakinan yang nggak kita sadari, yang secara aktif ngeblokir kesuksesan kita. Nah, inilah yang disebut keyakinan yang membatasi. Cerita-cerita yang kita ulang-ulang terus di kepala kita, misalnya, saya nggak cukup baik, orang kaya itu pasti jahat, atau cari uang itu susah banget. Setiap keyakinan ini tuh bekerja kayak bendungan, menghalangi aliran energi finansial yang seharusnya deras menuju Anda. Yuk kita tutup dengan pemikiran ini. Gimana kalau ternyata hanya ada satu keyakinan inti yang membatasi yang lagi menahan Anda saat ini? Cuma satu ide yang tersembunyi di alam bawah sadar Anda. Dan gimana kalau menemukan dan menghapus keyakinan itu adalah satu-satunya hal yang berdiri di antara Anda dan kebebasan finansial yang Anda idamkan? Kira-kira apa ya keyakinan itu?